pengen hadir, bawa cerita seru di balik layar. Kisahan wong menunggu, siapkan segelas kopi, rebahan di kasurmu. Jangan lupa di subscribe, gas nonton sampai subuh. Pada hari kunjungan ke Stadion Bisbol, banyak foto lucu yang tersebar di internet hingga menjadi perbincangan hangat di berbagai komunitas daring. Dalam sebuah forum diskusi, seorang pengguna mengunggah foto dengan keterangan bahwa kehidupan sosial terasa sangat berat, yang kemudian memicu ratusan ribu tayangan. Salah satu komentar anonim menggoda Jin Yong dengan menyatakan bahwa jika ia tidak bisa menerima lelucon, maka ia akan kehilangan miliaran dalam investasi hidupnya. Ada pula yang memperhatikan Kang Junho yang tampak lebih berjuang menghadapi orang-orang di sekitarnya daripada pertandingan itu sendiri. Junho pun dibuat seakan-akan tidak percaya dengan foto yang diperlihatkan sahabatnya Takyu. Sang sahabat memperlihatkan komposisi foto yang canggung di mana Jin Yong tampak mengintip dengan gugup sementara Junho berpura-pura tidak memperhatikan hingga akhir, membuat para netizen tertawa geli melihat interaksi mereka yang tidak biasa. Meskipun citra sebagai spekulan yang bergaul dengan konglomerat perlahan memudar, Junho menyadari bahwa dirinya sudah menciptakan image baru tentang dirinya. Namun, Takyu justru mendukung hal tersebut karena hal itu lebih baik bagi Junho. Tiba-tiba, Takyu dengan antusias mengusulkan untuk membentuk sebuah tim bisbol, namun segera diingatkan oleh Junho bahwa biaya operasional tim bisbol per tahun bisa mencapai 40 miliar won. Meskipun Takyu menyadari betapa besar biaya yang harus dikeluarkan, ia tetap menginginkan hal itu terwujud mengingat manfaat kontribusi sosial yang bisa dihasilkan. Namun bagi Junho, walaupun ada manfaat seperti itu, struktur liga yang sudah berisi 10 tim membuat izin baru hampir mustahil didapatkan. Takyu kemudian mengalihkan idenya ke ranah e-sports yang menurutnya lebih realistis dan merupakan olahraga yang diakui secara profesional. Mendengar ide sang sahabat, Junho hanya bergumam dalam hati kalau ide itu lebih realistis dibandingkan membentuk tim bisbol. Cerita lalu beralih ke kantor saat ketua tim PR Jeong Gi-hong sedang memaparkan laporan analisis investasi strategis e-sports yang dihadiri Junho, Takyu, dan senior Sang Yep. Diungkapkan oleh Gi-hong bahwa meski pro gamer sering diidentikan dengan kekayaan dan ketenaran, kenyataannya sangat sedikit pemain yang memiliki gaji tahunan di atas 100 juta won, sehingga banyak talenta nasional yang akhirnya pindah ke China. Mendengar hal itu, Takyu tampak geram. Ia merasa tidak terima karena mereka kehilangan bakat pemain lokal Korea. Senior Sang Ye pun mengajukan pertanyaan apakah hal tersebut berpengaruh pada hubungan dengan masyarakat luas, mengingat dirinya sendiri pun tidak begitu mengetahui tentang e-sports. Junho lalu memberi penjelasan bahwa strategi biaya rendah biasanya memiliki efek promosi yang rendah pula. Menanggapi jawaban tersebut, senior Sang Ye pun memberi ide karena perusahaan mereka bergerak di bidang transaksi antar perusahaan sehingga tidak diperlukan kegiatan public relations, sebaiknya anggaran yang ada digunakan untuk iklan guna meningkatkan hubungan dengan media. Namun Takyu tidak sependapat. Ia tetap meyakini bila mereka mencobanya, maka hal tersebut sangat berpotensi besar. Melihat reaksi sang sahabat yang tetap ngotot, Junho pun menyadari kesungguhan yang diperlihatkan Takyu. Sebelumnya, semua perusahaan yang disarankan sang sahabat dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti, malah justru semakin berkibar. Akhirnya, Junho mengambil keputusan untuk memulai dari langkah kecil, yaitu mengadakan turnamen internal game perusahaan. Sontak hal itu membuat Takyu kegirangan. Ia juga mengatakan kalau hal tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mendapat pengalaman operasional. Jeong Gi-hong pun mempertanyakan game yang akan dimainkan dalam kompetisi. Tanpa ragu, Takyu memperlihatkan beberapa permainan yang menjadi pilihan yang seketika diakui Jeong Gi-hong kalau dirinya pun pernah memainkan game tersebut. Di saat Takyu dan Jeong Gi-hong sedang asyik membahas permainan, Junho membuka diskusi dengan senior Sang Yep mengenai laporan performa Karos. Sang senior melaporkan bahwa kebijakan Junho telah menyebabkan friksi dengan pihak dealer yang mengakibatkan penurunan penjualan sebesar 8% dibanding bulan lalu dan penurunan tahunan lebih dari 20%. Meskipun demikian, sang senior tidak menyalahkan Junho sedikitpun akibat keputusan sang CEO. Namun Junho dengan tenang menyatakan bahwa ada berita baik berupa selesainya pengembangan teknologi kemudi otonom level 4 yang tidak memerlukan kendali pengemudi. Junho menegaskan bahwa semua kerugian akan segera tertutup dan meminta agar perkembangannya terus diawasi. Mendengar hal itu, senior Sang Yep tampak takjub. Ia menyadari kalau apa yang sudah diputuskan Junho pastinya akan selalu berakhir dengan keberhasilan.
Kejeniusan Junho dalam mengatur strategi global membuat senior Sang Yep bertanya dalam hati apakah Junho benar-benar dapat melihat masa depan. Junho lanjut menjelaskan kepada Sang Yep bahwa berkat pengumuman pendirian pabrik di Amerika Serikat, Seosung Electronics berhasil dihapus dari daftar sanksi Ronald. Senior Sang Yep pun hanya mampu bergumam. Junho terlihat seperti sedang mengatur papan catur dunia, merancang sebuah rencana besar yang melampaui pemahaman orang biasa. Setelah selesai dengan rapat singkat mereka, Junho pun mengajak sang senior untuk makan malam bersama. Namun Sang Yep menolak ajakan tersebut karena sudah memiliki janji dengan seorang teman lama. Cerita pun berlanjut di malam itu saat Sang Yep menemui seseorang. Sosok tersebut adalah Chai Min-sik, seorang pejabat di Kementerian Keuangan. Tanpa basa-basi, ia pun segera mengajak Sang Yep untuk menuju ke sebuah restoran. Sang Yep pun menyetujui hal tersebut setelah menyadari kalau temannya itu yang akan mentraktir makan. Sambil berjalan menuju restoran, keduanya sempat bercanda mengenai gaji seorang pegawai pemerintah. Namun Sang Yep menegaskan kalau ia yang akan mentraktir tergantung seberapa mahal restoran yang sudah dipesan temannya. Setibanya di restoran, mereka memulai dengan candaan ringan. Sang Yep menyindir kalau apa yang mereka lakukan saat itu apakah termasuk gratifikasi atau penyuapan. Namun Min-sik berkilah karena justru Sang Yep lah yang akan membayar semua makanan itu. Pembicaraan pun beralih ke topik pekerjaan, namun bagi Min-sik tidak ada hal istimewa yang dapat diceritakan sebagai seorang pegawai rendahan. Ia hanya terus bekerja sesuai perintah atasan hingga ajal menjemput. Sang Yep lalu menyadari gelagat temannya itu yang mulai tidak fokus. Dengan pembicaraan, kegelisahan Min-sik semakin menjadi-jadi saat dirinya melihat handphone yang bergetar. Melihat gelagat tersebut, Sang Yep sempat mengira Min-sik ingin meminjam uang. Namun Min-sik justru mengaku bahwa ia sebenarnya berniat memperkenalkan seseorang pada Sang Yep. Meskipun menyadari kalau Sang Yep akan merasa kurang nyaman, namun Min-sik memohon agar Sang Yep bersedia karena ia sendiri sedang dalam tekanan sang atasan. Sang Yep pun menyanggupi hal tersebut seraya berusaha menenangkan Min-sik agar tidak panik. Tiba-tiba seorang pria muncul dari balik pintu. Ia adalah Bae Ji-han dari kantor urusan umum Istana Kepresidenan. Ji-han meminta maaf karena tidak memberitahu sebelumnya dan menyatakan bahwa Presiden Korea memiliki ketertarikan besar terhadap CEO Park Sang Yep. Singkat cerita, pembicaraan pun dimulai dengan Ji-han yang menawarkan menuangkan minuman pada Sang Yep, sambil berkata kalau ia sudah lama ingin bertemu. Namun Sang Yep justru menanggapi dingin dan mempersilahkan Ji-han untuk langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Ji-han pun segera menyuruh Min-sik untuk keluar dan memberitahu supirnya menunggu karena pembicaraan akan berlangsung cukup lama. Setelah Min-sik pergi, Sang Yep kembali mempersilahkan Ji-han untuk langsung pada intinya. Ia lalu bertanya apakah Presiden Korea lah yang secara langsung memerintahkan untuk menemuinya. Ji-han pun membenarkan hal tersebut sembari diakuinya kalau situasi saat ini membuat pihak pemerintah kurang mendapat sambutan baik. Namun melihat sikap Sang Yep yang tidak buru-buru mau pergi, Ji-han merasa percaya diri kalau dirinya akan didengar. Ji-han mulai melancarkan diplomasinya dengan memuji insting investasi Junho yang luar biasa dan dorongan kerjanya yang tak terhentikan. Lanjutnya dijelaskan apabila sebuah toko kecil mengalami kebangkrutan, maka hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun jika perusahaan sebesar OTK Company mengalami masalah, hal itu akan menjadi masalah nasional yang serius. Sama halnya dalam berjudi, tidak akan pernah ada kemungkinan 100% akan menang. Dengan percaya diri, Ji-han kembali mengingatkan akan segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Bahkan dalam satu malam saja, dapat terjadi keruntuhan sekaligus kebangkitan. Ji-han secara terang-terangan menyebut bahwa pemerintah ingin menyiapkan jaring pengaman andaikan Junho tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. Ia menawarkan agar perusahaan bisa dialihkan kepada Park Sang Yep. Sang Yep pun menyadari tujuan hal tersebut agar ia menjadi pengkhianat bagi Junho. Namun hal itu segera dibantah Ji-han. Pemerintah hanya bermaksud agar perusahaan bernilai 50 triliun tersebut tidak dikendalikan oleh satu orang saja demi kebaikan Junho sendiri. Ji-han memancing ambisi Sang Yep dengan bertanya apakah ia tidak memiliki keinginan untuk berkuasa sendiri atas sebuah perusahaan besar, tentunya dengan jaminan dari pemerintah semua akan berjalan lancar. Sambil tertunduk menahan emosi, ia bergumam kecil mengenai ambisi yang ditawarkan pihak pemerintah. Sang Yep menanggapi tawaran tersebut dengan tindakan yang berani. Ia meminta Ji-han menuangkan segelas penuh minuman, yang tentu saja disambut Ji-han dengan senang hati. Dengan perlahan Sang Yep berencana bangkit seakan-akan emosinya akan segera meledak. Emosi Sang Yep tak dapat dibendung lagi. Secara tiba-tiba ia menyiramkan air tepat ke muka Ji-han. Pria itu pun terkejut tidak menyangka hal itu akan terjadi.
Dengan tegas, Sang Yap menyatakan bahwa apa yang ia takutkan bukanlah kegagalan, melainkan ketidakmampuan ia untuk sepenuhnya memahami masa depan yang dilihat oleh Kang Junho. Dijelaskan oleh Sang Yap bahwa justru karena ia memiliki ambisi yang meluap-luap, ia memilih tetap berada di bawah kepemimpinan Kang Junho. Jawaban tersebut menjadi penegasan bahwa kesetiaannya tidak bisa dibeli dengan tawaran kekuasaan dari pihak manapun, membuat Jihan menyadari betapa kuatnya ikatan di dalam lingkaran inti Junho. Jihan yang berusaha menahan emosinya sembari membersihkan jasnya, memperingatkan Sang Yop bahwa ini belum terlambat untuk menarik kata-katanya. Ia mendesak Sang Yop untuk berpikir secara rasional dan mempertanyakan apakah Sang Yop berniat menghancurkan bisnisnya hanya karena momen keberhasilan yang singkat. Sang Yop membalas dengan sinis bahwa ia pun dulu percaya pasar bergerak secara rasional. Namun realitanya, sedikit guncangan saja sudah cukup untuk memicu kegilaan dan ketakutan yang meluap di antara para investor. Di layar gawai, terlihat hiruk-pikuk forum saham yang menunjukkan kekacauan massal. Orang-orang berteriak karena salah menekan tombol jual hingga nasib tabungan hidup mereka yang lenyap seketika. Sang Yop menyadari bahwa bahkan dirinya dan Hyunju yang selalu saling berbagi informasi pada akhirnya hanya mengikuti setiap langkah Kang Junho. Kesimpulan itu pun diperkuat setelah melihat kondisi finansial K-Company yang saat ini memiliki nilai aset besar berkat Junho. Namun segala kemunafikan yang sebelumnya diperlihatkan Jihan seketika pudar. Dengan latar belakang yang kuat dan berkuasa, ia menyatakan tidak menyangka orang sepintar Sang Yop akan bertindak ceroboh. Sang Yop tidak ingin memperpanjang perdebatan. Ia lalu bangkit berdiri, menyatakan harus segera kembali bekerja dan meletakkan beberapa lembar uang 50.000 won di atas meja. Uang tersebut diberikan untuk membayar makanannya sekaligus sebagai biaya pencucian jas Jihan yang terkena siraman. Chae Min-sik mencoba mengejar dan meminta Sang Yop untuk memohon maaf pada Jihan. Namun Sang Yop dengan dingin menyatakan bahwa hubungan pertemanan mereka telah berakhir karena Min-sik telah mengkhianati kepercayaannya demi kepentingan politik. Sang Yop menyebut Min-sik sebagai seorang bajingan dan memperingatkannya untuk tidak sekali-kali menghubungi lagi. Mendengar hal itu, Min-sik justru emosi. Ia menganggap Sang Yop bodoh karena menolak kesempatan yang begitu besar, sebuah kesalahan yang akan disesali seumur hidupnya. Namun dengan santai sambil mengacungkan jari tengah, Sang Yop berlalu dari tempat itu. Ia merasa yakin dengan keputusannya setia kepada Kang Junho. Cerita berlanjut keesokan harinya. Di kantor OTK, Sang Yop dan Junho mendiskusikan langkah berani pemerintah yang baru saja terjadi. Junho menganggap tawaran tersebut cukup bagus dan mempertanyakan mengapa Sang Yop menolaknya. Sang Yop menyahut bahwa hanya orang bodoh yang menerima perkataan politisi mentah-mentah. Ia tidak ingin membelah perut angsa yang bertelur emas. Junho secara bercanda bertanya apakah dirinya terlihat seperti angsa, yang kemudian dijawab Sang Yop bahwa Junho mungkin lebih mirip burung unta. Saat rapat dengan rekan-rekannya yang lain, Junho memperingatkan bahwa langkah terang-terangan dari Istana Kepresidenan ini adalah ancaman sekaligus upaya untuk mengintimidasi karyawan lain agar tidak membelot. Junho juga menyadari kalau pihak pemerintah pastinya memiliki data intelijen yang lengkap, akan tetapi bagi Takyu, sang presiden sudah bertindak selayaknya preman pasar. Dengan rasa penasaran, Eli lalu mempertanyakan langkah pemerintah yang tiba-tiba setelah beberapa waktu lalu sempat tenang. Spekulasi muncul bahwa pemerintah mungkin merasa tersinggung dengan akuisisi Seusong SB oleh OTK. Kak Nuna lalu menyarankan untuk tidak selalu memposisikan diri berseberangan dengan pemerintah. Untuk itu perlu adanya kerjasama pasokan material interior dan kantong udara mobil karos kepada perusahaan PAS milik presiden. Namun Takyu yang masih kesal dengan investigasi pemerintah di masa lalu justru ingin melakukan serangan balik dengan menganalisis aliran dana dan proses transaksi di perusahaan itu. Junho yang mendengarkan perdebatan itu sempat merenung sejenak. Sang sahabat Takyu ada benarnya. Setelah mempertimbangkan dengan matang segala perbuatan pemerintah sebelumnya, Junho masih belum bisa menerima segala kesulitan yang pernah mereka alami. Alih-alih bekerja sama dengan PAS, justru Junho ingin merebut perusahaan itu dari tangan sang presiden. Saat sore hari menjelang, pertemuan itu pun berakhir menyisakan Junho dan Takyu. Junho mengakui tidak dapat mengutarakan keinginannya saat rapat karena situasi yang tampak begitu serius. Takyu lalu mempertanyakan tujuan Junho mengingat nama sang presiden tidak tercantum sebagai salah seorang pemegang saham PAS. Junho pun menjelaskan secara lebih detail. Ia ingin menelusuri segala aliran dana dan proses transaksi di perusahaan itu. Menurutnya, pertahanan yang baik adalah dengan melakukan serangan terlebih dahulu. Bahkan bila tidak menemukan hal janggal sekalipun, apa yang mereka akan lakukan akan membuat kepanikan pihak lawan.
Di tengah obrolan kedua sahabat itu, sebuah pesan teks masuk dari nomor pribadi Im Jin-yong sang cameo Seusong menggeracing yang mengabarkan bahwa pemerintah Korea telah memutuskan untuk mendukung mobil hidrogen secara besar-besaran dan sang presiden sendirilah yang akan mengumumkannya secara langsung. Junho memperlihatkan isi pesan tersebut kepada Takyu. Sang sahabat pun menyadari manfaat menjalin kerjasama dengan Seusong, sambil bertanya mengapa pemerintah malah mendukung mobil hidrogen. Junho menjelaskan kalau sepertinya pemerintah akan terang-terangan mendukung Ensung Motors. Mereka akan membalikan keadaan setelah gagal mengambil alih grup Seusong, kemudian menunda pengembangan mobil listrik dan menggantinya dengan mobil hidrogen. Karena mereka sudah memiliki teknologinya, juga sistem produksi massal, maka langkah tersebut akan sangat menguntungkan. Junho kemudian memberikan penjelasan mengenai perbedaan mobil listrik dan mobil hidrogen. Jika mobil listrik menyimpan listrik di baterai, mobil hidrogen menghasilkan listrik melalui reaksi hidrogen dan oksigen. Takyu lalu menanyakan perbedaan keduanya bila sama-sama bekerja dengan menggunakan energi listrik. Junho pun menjelaskan, meskipun mobil hidrogen memiliki keunggulan dalam kecepatan pengisian dan jarak tempuh, harganya saat ini sangat mahal dan infrastruktur pengisian di Korea sangat minim. Jawaban tersebut membuat Takyu berpikir itu artinya mobil listrik lebih baik. Namun Junho melanjutkan penjelasannya bahwa pemerintah berencana mengatasi masalah ini dengan memberikan subsidi yang secara spesifik akan menguntungkan Ensung Motors. Mereka akan menyediakan stasiun pengisian hidrogen, sedangkan Ensung akan berfokus pada produksi kendaraan. Situasi akan sangat menguntungkan bagi mereka apabila harga dapat ditekan melalui produksi massal dan kecepatan ekspansi infrastruktur pengisian bila dilakukan lebih cepat daripada pengembangan baterai mobil listrik. Pada akhirnya, bila peran pemerintah begitu besar, maka akan dengan mudah dalam penerapan pajak mobil hidrogen. Di tempat lain, Wakil Ketua Ensung Motors, Han Chan-yong, memberikan presentasi mengenai masa depan perusahaan yang akan berfokus pada mobil hidrogen. Perdebatan sengit pun terjadi karena banyaknya interupsi. Si botak meminta penjelasan lebih rinci karena ia sendiri tidak yakin dengan mobil hidrogen, sementara yang lain ikut menyanggah karena masalah harga yang tidak dapat bersaing sehingga perusahaan mereka sempat menunda rencana tersebut. Ada juga yang mempertanyakan masalah infrastruktur pengisian dan perkembangan teknologi baterai yang sudah sangat maju. Han Chan-yong mengakui adanya keraguan publik karena kegagalan model hidrogen sebelumnya. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh pembangunan stasiun hidrogen yang memakan biaya 5 miliar won per lokasi. Para peserta rapat tampak terkejut mendengar hal itu. Bila sampai pemerintah yang langsung turun tangan ikut mendukung, maka hal tersebut bukan mustahil akan terwujud dengan sukses. Han Chan-yong menambahkan kalau pihak Seusong juga sudah mendengar rencana tersebut, sehingga kemungkinan besar pihak OTK Company juga sudah mengetahuinya. Namun itu bukanlah masalah. Kedua perusahaan itu sedang berfokus pada mobil listrik yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Chan-yong menyatakan dengan penuh ambisi bahwa mobil listrik hanyalah produk transisi, sementara masa depan yang sesungguhnya ada pada mobil hidrogen. Ia bertekad mempertaruhkan masa depan Ensung Motors pada proyek ini demi mencapai ekonomi skala yang lebih efisien. Ia lalu meminta kepada seluruh peserta rapat agar melakukan penelitian dan pengembangan sumber energi agar harga produksi tetap kompetitif. Ketika mereka dapat menetapkan harga yang setara dengan baterai mobil listrik, maka keuntungan besar sudah di depan mata. Namun di saat Chan-yong berapi-api berbicara mobil hidrogen, Takyu justru sedang tersenyum lebar setelah menyadari kalau sang sahabat Junho sedang mendapat penglihatan baru. Seorang profesor bernama Kim Ho-min akan memenangkan Nobel Kimia atas pengembangan baterai generasi terbaru. Junho tersenyum tipis karena ia tahu bahwa masa depan yang ia lihat untuk mobil listrik akan mendapatkan pengakuan dunia yang tak terbantahkan.